4 tahun yang lalu, Ukraina adalah negara yang meminta pinjaman rudal, meminta izin untuk menembak, meminta persetujuan untuk membela diri dari negara yang telah menyerbu rumah mereka. Semakin cepat kami mendapatkan senjata yang kami minta, semakin kuat posisi kami, dan semakin cepat perdamaian akan tercapai. Tapi hari ini, sesuatu telah berubah total. Dan pada saat ini, tentara terkuat di planet ini, yaitu Amerika Serikat, sedang meniru doktrin perang mereka. Ya. Benar, seperti yang kamu dengar, kekuatan militer terbesar dalam sejarah. Belajar dari negara yang 4 tahun lalu bahkan hampir tidak bisa mengenai target di seberang perbatasannya sendiri. Tapi sebenarnya bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan jawabannya ada pada persenjataan yang hampir tidak pernah dilihat orang dari dekat. Senjata-senjata yang secara teori seharusnya tidak berfungsi, yang tidak berasal dari perusahaan raksasa miliaran dolar di industri pertahanan, yang lahir di perusahaan yang baru berusia 3 tahun, di pabrik drone pertanian, di gudang-gudang tersembunyi. Dan yang membuat kekuatan militer terbesar kedua di dunia dipermalukan setiap minggunya. Dan yang paling menakutkan bukanlah salah satu senjata itu saja, melainkan apa yang dibuktikan senjata-senjata itu jika dilihat bersama-sama. Karena masing-masing dari senjata itu melanggar aturan yang selama ini dianggap sebagai hukum oleh dunia. Aturan bahwa hanya rudal mahal yang bisa menjangkau jarak jauh. Aturan bahwa mengeluarkan lebih banyak uang berarti mendapatkan perlindungan lebih. Aturan bahwa mencegat rudal dengan rudal lain hanya bisa dilakukan oleh 4 negara adidaya dan tidak ada yang lain. Dan aturan yang paling tua dari semuanya, bahwa tentara yang lebih besar selalu menang. Satu persatu, Ukraina sedang mematahkan semuanya. Dalam mini dokumenter ini, kamu akan memahami perubahan ini dalam 4 tahap. Pertama, senjata yang seharusnya bahkan tidak bisa lepas landas. Lalu, pintu belakang. Selanjutnya, perisai berwarna merah muda. Dan terakhir, otak di balik semuanya. Pada akhirnya akan ada satu pertanyaan yang perlu dibahas. Sebuah pertanyaan yang dihindari para jenderal di seluruh dunia untuk dijawab secara terbuka. Dan bagaimana jika dalam perang di masa depan, keunggulan tidak lagi dimiliki oleh pihak yang paling kaya, melainkan oleh pihak yang belajar lebih cepat? Mari kita mulai dengan senjata yang seharusnya tidak ada. Perhatikan baik-baik gambar-gambar ini. Anda sedang melihat rekaman inframerah. Drone Ukraina yang sedang terbang jauh di dalam wilayah Rusia. Sekarang perhatikan baik-baik. Saat kamera mendekat, apakah Anda melihat titik-titik gelap yang tersebar di badan pesawat, di sayapnya? Itu adalah lubang-lubang. Puluhan lubang. Drone ini telah ditembak. Drone itu terkena. Tidak bisa dipastikan apakah itu tembakan dari senjata anti pesawat, tentara Rusia di darat yang menembakkan senapan ke atas, atau keduanya. Tapi yang terpenting adalah hal berikut ini. Seharusnya drone itu jatuh. Kebanyakan drone di dunia pasti akan jatuh. Yang ini tidak. Dia tetap terbang, lurus, stabil. Seolah-olah lubang-lubang itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Itu benar-benar absurd. Ini adalah jenis gambar yang kamu tonton 2-3 kali berturut-turut, mencoba memahami apa yang sedang kamu lihat. Karena hal seperti ini, menurut manual angkatan udara manapun di dunia, seharusnya sudah hancur berkeping-keping di tanah. Tapi tidak, itu sedang terbang. Ketika rekaman ini menjadi viral, reaksinya pun seragam. Komentar-komentar pun bermunculan. Itu benar-benar monster. Kelihatannya seperti keju Swiss, tapi tetap terbang. Menyerap hujan tembakan anti pesawat, seolah-olah itu bukan apa-apa. Tapi cerita di baliknya bahkan lebih aneh daripada apa yang baru saja kamu lihat. Karena drone ini seharusnya tidak ada. Dan untuk memahami bagaimana drone ini bisa ada, dan mengapa dia bisa melakukan apa yang dia lakukan, kita harus mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak nyaman. Sebuah pertanyaan yang hanya sedikit analis militer barat mau jawab dengan lantang. Bagaimana jika keunggulan dalam perang modern tidak lagi dimiliki oleh pihak yang paling kaya? Drone ini punya nama, namanya A300 Enterprise. Dan disinilah bagian yang tidak ada seorang pun duga dimulai. Karena E300 tidak dirancang oleh perusahaan raksasa di industri militer. Itu bukan berasal dari pusat penelitian rahasia.
Itu tidak lahir dari program pemerintah Ukraina dengan investasi miliaran dolar. Itu dibangun oleh Aerodrome, sebuah perusahaan kecil yang didirikan pada tahun 2018. Dan sebelum perang, Aerodrome tidak membuat senjata, tidak membuat peralatan militer, bahkan tidak membuat drone pengintai sekalipun. Aerodrome membuat drone pertanian yang digunakan untuk menyemprotkan pestisida di ladang. Itu adalah perusahaan yang begitu tidak dikenal sehingga sangat sedikit orang di Ukraina yang tahu bahwa perusahaan itu ada. Produk-produknya sendiri tidak memiliki pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan perusahaan inilah kecil, terlupakan, di luar radar, yang akhirnya membangun salah satu drone paling tangguh dan paling berbahaya di seluruh perang ini. Tapi ada bagian yang bahkan lebih luar biasa, karena E-300 tidak didesain dari awal. Sebenarnya itu adalah sebuah adaptasi. Dasarnya adalah pesawat sipil kecil yang disebut Sky Ranger Swift, pesawat olahraga ultra ringan. Jenis pesawat yang biasa digunakan oleh pilot amatir untuk terbang di akhir pekan. Orang-orang Ukraina mengambil pesawat kecil rekreasi, melepas pilotnya, mengisinya dengan perangkat elektronik, mengisinya dengan bahan peledak, lalu menerbangkannya sejauh 1.700 km ke dalam wilayah Rusia. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, kita perlu kembali ke awal perang. Pada bulan Februari 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, orang-orang Ukraina menghadapi masalah yang sangat besar. Mereka tidak punya cara untuk menyerang Rusia jauh ke dalam wilayahnya. Ukraina memiliki artileri, memiliki rudal jarak pendek, dan memiliki drone taktis untuk digunakan di garis depan. Tapi, untuk menyerang target yang berjarak ratusan atau ribuan kilometer di dalam wilayah Rusia, hampir tidak punya apa-apa. Sekutu Barat memiliki rudal jarak jauh yang bisa melakukan tugas itu, tetapi mereka menolak untuk memberikan senjata-senjata tersebut. Dan ketika akhirnya mereka memberikan, penggunaannya dibatasi. Tidak boleh menyerang ke dalam wilayah Rusia, tidak boleh menargetkan ini, tidak boleh menargetkan itu. Ukraina sedang diserang oleh negara sebesar benua dengan target-target terpentingnya terlindung oleh jarak ribuan kilometer dan dilarang membalas di titik yang paling menyakitkan. Jadi, solusinya harus datang dari dalam. Dan Aerodrone hadir mengisi kekosongan itu. Perusahaan ini tidak memulai dari nol. Sejak 2015, mereka telah mengembangkan drone dengan kapasitas muatan yang signifikan. Awalnya untuk pertanian, kemudian untuk pengiriman sipil. Pada tahun 2017, mereka meluncurkan prototipe yang mampu membawa 60 kg. Dan pengalaman ini, bertahun-tahun sebelum siapapun memikirkan perang, ternyata menjadi aset paling berharga yang dimiliki perusahaan. Karena membawa 60 kg pestisida secara teknik tidak jauh berbeda dengan membawa 60 kg bahan peledak. Ketika perang dimulai, Aerodrome mengambil apa yang sudah mereka kuasai dan mengembangkannya dalam skala lebih besar. Mereka mengambil pesawat ultra ringan Sky Ranger Swift, memperkuat strukturnya agar bisa menahan beban lebih berat, memasang tangki bahan bakar tambahan untuk memperluas jangkauan, dan melengkapi pesawat itu dengan semua yang dibutuhkan agar bisa terbang sendiri. Kontrol jarak jauh melalui satelit, navigasi otonom, transmisi data secara real-time. Hasilnya adalah E-300 Enterprise. Kapasitas angkut hingga 300 kg. Daya tahan terbangnya 8 hingga 12 jam di udara. Kecepatan jelajah sedang 130 km per jam. Jangkauan resmi antara 800 hingga 1.500 km. Dan dengan muatan yang dikurangi dalam misi satu arah, ada laporan penerbangan yang hampir mencapai 3.000 km. Sebagai konteks, itu adalah jangkauan yang lebih jauh daripada banyak rudal jelajah barat. Dan ada satu detail dalam spesifikasi yang tampaknya kecil, tapi akan menjadi salah satu yang paling penting dari seluruh proyek. Lihat lagi kecepatan jelajahnya, 130 km per jam. Itu sangat lambat sekali. Begitu lambat sampai-sampai terlihat seperti cacat desain. Sebuah pesawat militer biasa terbang 3, 4, 5 kali lebih cepat. Dan meskipun begitu, justru pada kecepatan itulah Aerodrome memutuskan untuk menjaga E-300 tetap pada kecepatan itu. Alasannya, simpan dulu pertanyaan itu.
Jawabannya akan muncul nanti di video ini. Dan ketika jawabannya muncul, itu akan mengubah cara kamu memandang seluruh mesin ini. Ada detail menarik lainnya tentang proyek ini. E-300 awalnya diperkenalkan oleh Aerodrome sebagai drone transportasi. Untuk kargo, sesuatu untuk mengirimkan suku cadang ke garis depan, mengevakuasi yang terluka, membawa persediaan. Versi serangan jarak jauh muncul belakangan dan perkembangannya cepat. Pada bulan Maret 2023, Aerodrome menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Ukraina. Produksi massal pun dimulai. Dan kurang dari setahun kemudian, E-300 mulai muncul di tempat-tempat di mana Rusia bersumpah tidak akan pernah diserang. April 2024. Tatarstan, Rusia. 1.300 km dari perbatasan Ukraina. Ini adalah jenis tempat yang disebut dalam buku pedoman perang sebagai kedalaman strategis. Sebuah wilayah yang begitu jauh dari garis depan sehingga orang Rusia menganggap mustahil serangan Ukraina bisa mencapai tempat itu. Untuk menyerang Tatarstan harus melewati seluruh sistem pertahanan udara. Pertahanan udara Rusia bagian barat, melewati radar-radar, melewati pangkalan-pangkalan jet tempur, melewati jantung industri Rusia. Tidak ada seorang pun di Tatarstan yang percaya bahwa mereka sedang dalam bahaya. Dan tepat di Tatarstan, di kota Yalabuga, di dalam sebuah area yang dikenal sebagai zona ekonomi khusus Yalabuga, Rusia telah membangun sesuatu yang sangat berharga untuk mesin perangnya. Sebuah pabrik drone, bukan pabrik sembarangan, pabrik itu. Di sanalah Rusia mulai merakit drone Shahed 136 secara industri yang oleh Rusia diganti namanya menjadi Geran 2 dan diluncurkan setiap malam ke kota-kota Ukraina. Drone-drone itu yang berdengung seperti skuter dan menabrak gedung-gedung tempat tinggal, pembangkit listrik, serta rumah sakit. Pabrik Yalabuga adalah roda penggerak utama dari mesin ini. Pada pagi hari tanggal 2 April itu, sekitar pukul 6, semuanya berubah. Kamera keamanan dan warga setempat merekam apa yang terjadi. Sesuatu muncul di langit Yalabuga. Itu bukan misil, itu bukan pesawat tempur. Itu adalah pesawat kecil, terbang sendirian, rendah, dan lambat. Siapapun yang melihat dari jauh mengira itu sebuah pesawat ultralight yang tersesat. Mungkin masalah rute, bukan. Itu adalah drone Ukraina tanpa pilot, menempuh rute langsung. Terbang selama berjam-jam hampir lurus, melintasi seluruh wilayah Rusia Barat tanpa dicegat. Dan dalam hitungan detik menukik ke kompleks pabrik. Ledakannya cukup besar untuk terdengar di seluruh kota. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang ini, Rusia telah diserang lebih dari 1.000 km dari perbatasan. Dan itu bukan oleh rudal jelajah barat, bukan oleh senjata mahal, canggih, dan impor. Itu disebabkan oleh sesuatu yang bagi pengamat biasa tampak seperti pesawat kecil rekreasi. Operasi itu diklaim oleh intelijen militer Ukraina. Dan pemerintah Ukraina menegaskan satu hal secara khusus. Tidak ada senjata barat yang digunakan. Semuanya buatan dalam negeri, teknologi Ukraina, termasuk drone yang terbang sejauh 1.300 km. Drone itu adalah drone ultra ringan sipil yang diubah menjadi senjata. Beberapa analisis sumber terbuka mengidentifikasinya sebagai model yang kompatibel dengan E-300 Enterprise. Analisis lain menyebutkan model serupa yang didasarkan pada Aeroprek A-22. Bagaimanapun juga, ini menandai pertama kalinya jenis platform ini, yaitu pesawat sipil yang dimodifikasi menjadi senjata jarak jauh, menghantam target jauh di dalam Rusia. Dan E-300 akan menjadi contoh paling terkenal dari kategori baru ini. Serangan ke Yalabuga hanyalah permulaan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Rusia menyadari bahwa wilayah amannya sudah tak ada lagi. I-300
dan drone jarak jauh Ukraina lainnya yang muncul setelahnya mulai menjangkau daerah-daerah yang semakin jauh ke pedalaman Rusia. Pabrik Yelabuga yang dianggap tak tersentuh berulang kali menjadi sasaran. Pabrik itu kembali diserang pada Mei 2025 dan lagi pada Juni 2025. Kapasitas produksi Shahed Rusia yang seharusnya mencapai 8.000 unit per tahun mulai mengalami gangguan secara teratur. Namun serangan yang paling mengejutkan para analis militer masih akan terjadi. Pada tahun 2025, drone Ukraina jenis pesawat terbang lepas landas dari Ukraina menuju ke timur. Mereka melintasi perbatasan Rusia. Mereka melintasi ratusan kilometer di pedalaman Rusia, melewati daerah-daerah di mana orang Rusia bersumpah bahwa pertahanan udara mereka tidak bisa ditembus. Dan mereka terus terbang. Ketika akhirnya mereka menukik ke sasaran, mereka telah terbang sekitar 1.000 hingga 1.500 kilometer, salah satu penetrasi terdalam yang pernah tercatat di wilayah Rusia. Sasarannya adalah Gazprom Neftekhim Salafat, sebuah kompleks petrokimia raksasa di Bashkortostan, sebuah wilayah di kaki pegunungan Ural di ujung wilayah Eropa Rusia. Tempat di mana tidak ada analis militer yang membayangkan drone Ukraina bisa sampai. Analisis Rusia mengaitkan serangan ini dan serangan jarak jauh lainnya secara khusus kepada E-300 Enterprise dengan laporan yang memperkirakan penerbangan sekitar 1.700 km dalam beberapa misi. Dan ingat pertanyaan yang tadi masih belum terjawab tentang kenapa aerodrone bersikeras menggunakan kecepatan jelajah yang sangat lambat, 130 km per jam. Nah, ini jawabannya. Radar pertahanan udara modern sebagian besar adalah tipe Doppler. Radar ini bekerja dengan mengukur perubahan frekuensi yang dipantulkan oleh target yang bergerak. Semakin cepat targetnya, semakin jelas jejaknya di radar. Tapi ada batas bawahnya. Ketika sesuatu terbang terlalu lambat, radar cenderung menyaringnya sebagai gangguan. Seperti burung, seperti daun yang terbawa angin. Seperti tidak ada apa-apa. E-300 memanfaatkan hal itu. Terbang tepat dalam rentang kecepatan yang membingungkan radar. Ini hampir seperti jejak hantu. Sesuatu yang ada di sana, tapi sistem deteksi telah diprogram untuk mengabaikannya. Lambatnya E-300 bukanlah cacat, itu adalah keunggulan. Reaksi Rusia yang akhirnya menyadari hal ini adalah mencoba beradaptasi. Pada bulan Oktober 2025, sumber-sumber Ukraina mulai melaporkan adanya perubahan dalam perilaku Rusia. Drone interceptor kecil yang dirancang khusus untuk memburu drone Ukraina jarak jauh mulai bermunculan di wilayah udara Rusia. Orang-orang Rusia telah memahami bahwa rudal mahal dan sistem pertahanan udara konvensional tidak berguna melawan pesawat yang terbang rendah, lambat, dan biayanya hanya sebagian kecil dari itu. Solusi dari Rusia sangat sederhana. Membuat drone mereka sendiri untuk menembak jatuh drone Ukraina. Dan disinilah gambar-gambar dari awal video ini kembali muncul. Kamu ingat drone yang penuh lubang itu terbang jauh ke dalam wilayah Rusia? Itu adalah 300. Dan kamera inframerah yang merekam pendekatan itu bukan milik tim pertahanan udara konvensional. Itu adalah kamera yang terpasang pada drone pencegat Rusia. Memburu E-300 dari langit, menembakkan rentetan demi rentetan ke arahnya. Dan tetap saja, bahkan setelah puluhan tembakan mengenainya, kami tidak bisa menjatuhkannya. Inilah makhluk buas yang membuat Rusia mengembangkan respons baru untuk mencoba memburunya. Dan mereka masih belum berhasil. Kamu sedang melihat drone yang diangkat oleh balon. Itu benar-benar mati. Itu mulai naik. 100 meter, 500 meter, 2.800 meter di atas tanah. Lalu, ia terlepas sendiri tanpa ada pilot yang mengendalikan. Tapi ada detail di sini yang tidak disadari orang pada pandangan pertama. Drone ini menggunakan baterai.
Dan baterainya bahkan belum digunakan, bahkan tidak 1% pun. Dan disitulah letak hal paling berbahaya dari senjata ini. Karena dengan baterai yang utuh, semuanya berubah. Hal ini yang tampaknya hanya detail kecil sedang menjadi salah satu mimpi buruk terburuk bagi Rusia saat ini. Tapi sebenarnya, bagaimana benda yang begitu sederhana bisa mempermalukan pertahanan udara termahal di dunia? Untuk memahami mengapa balon ini begitu menakutkan bagi para jenderal Rusia, Anda perlu memahami masalah yang sudah berbulan-bulan coba dipecahkan oleh Ukraina. Dalam beberapa minggu terakhir, jalan-jalan yang memasok pasukan Rusia di wilayah pendudukan telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan jebakan. Jalan raya yang menghubungkan Crimea dan wilayah pendudukan ke daratan Rusia telah berubah menjadi koridor kematian. Truk bahan bakar lapis baja bersama konvoi pasokan dihancurkan satu demi satu nyaris sesuka hati. Ukraina sangat ingin mendorong zona kehancuran ini bahkan lebih dalam lagi. Lebih dekat ke Moskow, lebih dekat ke jantung logistik Rusia. Hanya saja ada batasnya dan batas itu punya angka. Drone yang digunakan Ukraina untuk serangan-serangan ini bagus, sangat bagus. Tapi setiap drone bermesin punya batas jangkauan. Dan drone ini hanya bisa menempuh sekitar 150 km. Semua yang ada dalam radius itu jadi zona berbahaya bagi Rusia. Segala sesuatu di luar radius itu aman. Dan Ukraina bertekad untuk menghapus kata itu, aman. Agar kamu bisa membayangkan seberapa besar tekanan itu. Antara Februari dan April 2026, Presiden Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina menaikkan jumlah serangan jarak menengah menjadi 4 kali lipat. Ya, naik 4 kali lipat dalam 3 bulan. Tapi seberapapun mereka meningkatkan volume, batas 150 km itu tetap ada. Sayangnya, mesin drone tidak bisa diajak kompromi. Jadi pertanyaan yang mulai diajukan para insinyur Ukraina pun berubah. Bukan tentang bagaimana membangun drone yang lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih kerbit. Bagaimana jika kita bisa membawa drone jauh lebih dekat ke target bahkan sebelum menyalakan mesinnya? Dan disinilah cerita ini mulai benar-benar menarik. Karena jawaban yang mereka terima tidak datang dari laboratorium canggih. Jawabannya datang dari teknologi yang sudah digunakan oleh militer untuk hal-hal lain. Sebelumnya, kamu perlu mengenal senjata yang menjadi pusat dari semua ini. Dan nama yang mengejutkan dari orang yang berada di baliknya. Drone itu bernama Hornet. Ini adalah pesawat bersayap tetap, ringan dengan kecerdasan buatan di dalamnya. Dan bagian ini sangat penting. Karena kecerdasan buatan memungkinkan drone itu menemukan dan menyerang targetnya sendiri. Bahkan ketika Rusia mencoba memblokir sinyal kontrolnya. Di medan perang yang dipenuhi gangguan elektronik, ini hampir seperti keuntungan yang tidak adil. Tapi inilah detail yang hampir tidak diketahui siapapun tentang Hornet. Itu tidak dibuat oleh perusahaan pertahanan milik negara tradisional. Itu dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang didirikan dan didanai oleh seseorang yang namanya mungkin Anda kenal dari tempat yang sama sekali berbeda. Eric Schmidt, mantan ketua eksekutif Google. Ya, pria yang membantu membangun mesin pencari terbesar di dunia, sekarang mendanai drone perang dengan kecerdasan buatan. Dan dia melakukannya secara terbuka. Pada Juli 2025, kesepakatan untuk memasok drone-drone ini ke Ukraina ditandatangani secara langsung dengan Presiden Zelensky yang hadir. Tujuan yang dinyatakan adalah memproduksi ratusan ribu unit dan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2026. Hornet membuktikan nilainya dengan sangat cepat sehingga bahkan tentara Amerika Serikat mulai berlatih dengannya dalam latihan di Lituania, Polandia, dan Jerman. Artinya, ini bukan prototip eksperimental. Ini adalah senjata yang sudah teruji, diproduksi secara massal dengan dana dari Silicon Valley yang mendukungnya. Tapi bahkan senjata terbaik di dunia dengan kecerdasan buatan terbaik di dunia masih terbentur pada batas itu. 150 km. Dan solusi untuk menembus batas itu tidak ada pada drone-nya. Itu ada di titik buta,
yang bahkan Rusia sendiri tidak tahu mereka miliki. Untuk memahami titik buta ini, kamu perlu memahami bagaimana pertahanan udara Rusia bekerja. Dan itu bekerja secara berlapis, diatur berdasarkan ketinggian. Di bawah sana, dekat dengan tanah, sampai sekitar 1,5 kilometer tingginya. Senapan mesin dan meriam otomatis. Efektif terhadap apapun yang terbang di bawahnya. Sedikit lebih tinggi, hingga sekitar 3 kilometer. Drone interceptor semakin sering digunakan untuk memburu drone lain. Dan di atas itu. Nah, di situ keadaannya berubah. Di atas 3 kilometer, Rusia praktis hanya punya satu pilihan. Rudal jenis permukaan ke udara, sangat mahal. Ditembakkan dari sistem seperti Pansir, Thor, S-300 dan S-400 yang terkenal. Perhatikan apa yang baru saja saya jelaskan. Di bawah, senjata murah. Tepat di atas, rudal-rudal yang sangat mahal. Tapi di antara satu lapisan dan lapisan lainnya ada celah. Sebuah ketinggian di mana senjata murah tidak bisa menjangkau. Dan di mana menggunakan rudal jutaan dolar adalah pemborosan yang sangat besar. Kosong. Tepat di tengah pertahanan udara yang paling dipuji di dunia. Dan pertanyaan yang jelas pun muncul. Apa sebenarnya yang bisa terbang di ruang kosong itu tanpa memicu alarm apapun? Jawabannya adalah apa yang kamu lihat di awal tadi. Balon. Pada ketinggian 8.000 meter, balon yang membawa drone hampir tidak terlihat. Hornet dengan mesin dimatikan sudah menghasilkan pantulan radar yang sangat kecil dan hampir tidak ada panas. Lalu bagaimana dengan balonnya? Balon itu sama-sama sulit terdeteksi, bahkan mungkin lebih. Balon itu naik tanpa suara, menembus awan, dan pada ketinggian yang sudah diprogram, dia melepaskan drone secara otomatis. Itu bisa berdasarkan ketinggian, batas di peta yang dilewati, atau hanya berdasarkan timer tanpa ada operator yang menekan tombol. Dan kemudian Hornet melakukan persis seperti yang kamu lihat. Pesawat itu menstabilkan dirinya sendiri dan mulai meluncur tanpa menghabiskan baterai. Ketika akhirnya menyalakan mesin di dekat target, dia masih memiliki hampir seluruh daya yang tersedia. Itu adalah detail yang saya sebutkan di awal. Ingat, baterainya masih utuh. Itulah yang membuat jangkauan drone menjadi 2 kali lipat, bahkan kadang lebih dari 2 kali lipat. Dan ada bonus yang hampir lucu untuk Rusia. Menjatuhkan balon seperti ini tidaklah mudah. Ini bukan balon pesta yang bisa pecah dengan jarum pentul. Untuk memberi Anda gambaran, pada tahun 1998, Kanada menembakkan sekitar 1.000 tembakan ke balon cuaca, dan balon itu tidak jatuh. Pada ketinggian 8.000 meter, meskipun sudah bocor, gasnya keluar sangat lambat, sehingga balon itu bisa memerlukan waktu berhari-hari untuk turun. Waktu yang cukup bagi drone untuk menyelesaikan misinya. Tapi Rusia masih punya satu trik lagi. Bagaimanapun juga, mereka punya rudal yang mampu mencapai ketinggian seperti itu. Cukup dengan menembakkan. Dan disitulah muncul masalah yang tidak bisa diselesaikan siapapun di Moskow. Misalkan Rusia mendeteksi balon itu, berhasil membidik dan menembakkan rudal untuk menjatuhkannya. Secara teknis, itu berhasil. Dalam prakteknya, itu adalah bencana finansial. Karena sekarang tibalah saatnya mengungkap angka yang sudah saya simpan sejak awal video ini. Rudal dari sistem seperti S-400 harganya mulai dari ratusan ribu hingga beberapa juta dolar per tembakan. Sedangkan balon ditambah drone ditambah gas, total biayanya hanya sekitar 8 hingga 20 ribu dolar. Sekarang bandingkan dengan pihak lawan. Untuk mencoba menjatuhkan semua itu tanpa jaminan keberhasilan, Rusia harus menembakkan rudal yang harganya setara dengan sebuah rumah mewah atau beberapa rumah. Kalikan itu dengan puluhan serangan, dengan ratusan, dan kamu akan mengerti kenapa ini tidak bisa dipertahankan. Dan masih ada lagi, stok rudal Rusia tidaklah tak terbatas, dan ada tanda-tanda kelelahan yang jelas. Sumber terbuka menunjukkan bahwa Rusia telah kehilangan lebih dari 40 baterai S-400 selama perang.
Dan bukan hanya itu saja. Moskow bahkan berusaha membeli kembali sistem yang sebelumnya telah dijual ke Turki dan menunda pengiriman yang sudah dikontrak dengan India. Dalam beberapa serangan, bahkan muncul rudal dengan tanda ekspor. Artinya, rudal-rudal itu bahkan tidak ditujukan untuk penggunaan Rusia. Setiap tanda ini saja sudah menunjukkan banyak hal. Bersama-sama, ini menunjukkan bahwa persediaan Rusia sedang berada di bawah tekanan. Benar-benar. Sekarang, gabungkan semua yang sudah saya katakan sampai di sini. Kita punya serangan yang seharga mobil bekas melawan pertahanan yang biayanya jutaan per tembakan dan persediaannya mulai menipis. Itulah sebabnya kami mengatakan bahwa pertahanan termahal di dunia ini sama sekali tidak punya jawaban. Bukan karena mereka tidak punya teknologi untuk itu, karena hitung-hitungannya tidak masuk. Matematika berpihak pada Ukraina. Sekarang, ambil satu balon yang kamu lihat di awal tadi dan kalikan dengan 1000. Karena kurang lebih seperti itulah yang sedang diterbangkan oleh Ukraina. Sejak akhir 2025, lebih dari 1000 balon telah diterbangkan ke wilayah Rusia untuk berbagai tujuan. Dan sekarang, dengan varian yang membawa Hornet, setiap kilometer wilayah Rusia yang sebelumnya tampak aman, kini tidak lagi demikian. Dan ini bukan teori. Hornet sudah terlibat dalam pertempuran. Sekarang, Korps pertama Azov dari Garda Nasional Ukraina telah mengonfirmasi penggunaan sistematis drone-drone ini terhadap jalur suplai Rusia. Dan para pilotnya mengatakan mereka berpatroli di jalan-jalan hingga 160 km di belakang garis depan, terbang di atas kota Donetsk yang diduduki, lebih dari 50 km dari garis depan. Pada tanggal 10 Juni 2026, drone dari unit yang sama menyerang pelabuhan Mariupol. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di lokasi tersebut. Yang terkena tangki bahan bakar, gardu listrik, peralatan radar, dan bahkan menara kontrol. Dalam satu serangan saja, kota itu kehilangan sebagian besar kemampuannya sebagai pusat logistik. 5 hari sebelumnya, pada tanggal 5, giliran jalur kereta api yang memasok Crimea. Dan di salah satu rute militer utama menuju semenanjung, yaitu Novorossiya, lalu lintas Rusia menurun drastis. Penurunannya mencapai 71%. Dan tahu apa dampak akumulasi dari semua ini? Krisis bahan bakar terburuk di Crimea sejak Rusia mengambil alih semenanjung itu pada 2014. Dan Kremlin yang hampir tidak pernah mengakui kelemahan, terpaksa secara terbuka mengakui besarnya masalah ini. Dan semua yang sudah Anda lihat sampai saat ini dilakukan dengan drone. Dan balon-balon itu hanyalah langkah berikutnya. Itu adalah solusi untuk membawa Hornet yang sama ini lebih jauh lagi dengan biaya lebih murah menuju target-target yang Rusia kira berada di luar jangkauan. Begini, saya harus bilang, cerita ini masih jauh dari selesai. Seiring Ukraina meningkatkan produksi dan menyempurnakan tekniknya, kemungkinan besar kita akan melihat balon peluncur ini semakin sering digunakan dalam pertempuran dalam beberapa bulan ke depan. Namun mungkin pelajaran terbesar dari video ini bukan tentang Ukraina maupun Rusia. Ini tentang sebuah ilusi. Ilusi bahwa mengeluarkan lebih banyak uang menjamin lebih banyak perlindungan. Rusia telah menghabiskan puluhan tahun dan miliaran untuk membangun tembok di langit. Dan Ukraina, ya, menemukan jalan masuk dari belakang. Minggu lalu di suatu tempat rahasia di Ukraina, sebuah rudal berwarna merah muda meluncur ke langit. Videonya hanya berdurasi beberapa detik, tapi orang yang paham soal ini langsung menyadari. Saat itu, rudal tersebut tidak sedang menuju untuk menyerang apapun. Rudal itu dibuat untuk tujuan sebaliknya, naik ke atas dan menembak jatuh rudal lain di udara. Saya sedang membicarakan yang terbuluk yang dimiliki Rusia, Iskander. Dan Kimzal yang jatuh di kota-kota Ukraina hampir setiap minggu.
Dan disinilah cerita ini menjadi aneh. Kenapa? Menjatuhkan rudal dengan rudal lain adalah salah satu hal tersulit yang pernah dicoba oleh rekayasa manusia. Itu seperti mengenai satu peluru dengan peluru lain. Hanya sedikit negara yang bisa melakukan ini. Amerika Serikat, Israel, Rusia, Tiongkok. Dan masing-masing membutuhkan waktu puluhan tahun dan menghabiskan banyak uang untuk mencapainya. Ini adalah klub eksklusif, semacam yang tidak menerima anggota baru. Seperti yang sudah kamu tahu, Ukraina sedang berperang, uangnya terbatas, dan pabrik-pabriknya sedang dibombardir. Dan bahkan dalam situasi yang rumit ini, dia memutuskan untuk mengetuk pintu klub itu. Sekarang, sendirian. Kenapa? Karena hari ini, ketika Kim Zal Rusia turun ke Kiev, hanya ada satu hal di dunia yang bisa menghentikannya sebelum dia mencapai gedung itu. Rudal Patriot Amerika. Tapi ada masalah. Ukraina baru saja menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentang rudal-rudal ini. Untuk memahami apa yang ditemukan Ukraina, kita perlu mundur beberapa bulan ke sebuah perang yang sekilas tampaknya tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Perang Amerika Serikat melawan Iran. Selama berminggu-minggu, Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan-pangkalan Amerika dan negara-negara sekutu di benua itu. Dan Amerika Serikat membalas dengan satu-satunya cara yang mereka punya, menembakkan Patriot. Banyak Patriot. Sialan! Dalam sedikit lebih dari sebulan perang melawan Iran, Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari setengah persediaan rudal pencegat Patriot mereka, antara 1.000 hingga 1.400 rudal dalam 40 hari. Dan itu bukan hanya terjadi pada Amerika. Menurut perkiraan para analis, persediaan gabungan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Israel turun hampir 90%. Sekarang pikirkan apa artinya ini bagi negara yang telah hidup di bawah serangan rudal selama 4 tahun. Ukraina selalu bergantung pada pencegat-pencegat ini dan tiba-tiba mengetahui bahwa pemilik persediaan tersebut telah menghabiskan setengahnya untuk perang lain. Pengiriman ke Ukraina melambat, beberapa bahkan dihentikan. Seorang analis militer barat merangkum situasinya tanpa basa-basi. Pencegat seperti Patriot, lupakan saja. Orang Ukraina tidak akan mendapatkannya. Tapi kalimat yang paling menggambarkan momen ini datang dari dalam. Dmytro Kuleba adalah Menteri Luar Negeri Ukraina. Dia menghabiskan bertahun-tahun mengetuk pintu demi pintu, memohon untuk mendapatkan Patriot. Dan sekarang dia mengatakan hal berikut. Bisakah kita mengandalkan Patriot? Saya rasa kita tidak bisa lagi. Itulah temuannya. Payung Amerika itu ada, tapi ada antreannya. Dan Ukraina paham bahwa mereka ada di akhir antrean itu, di belakang pangkalan-pangkalan Amerika, di Timur Tengah, di belakang Israel, di belakang Taiwan. Sekarang kamu pasti sedang berpikir, oke, stoknya menipis, tapi tinggal buat lagi kan? Itulah yang sebenarnya diharapkan Ukraina. Dan disitulah kabar buruk kedua datang. Hanya tahun ini, tentara Amerika menerima hanya 172 unit pencegat Patriot baru. 172. Untuk menggantikan lebih dari 1.000 yang telah ditembakkan. Menurut proyeksi, stok Amerika baru akan kembali ke tingkat sebelum perang dengan Iran pada tahun 2029. Ya, benar, itu yang kamu dengar. Pertimbangkan hal berikut. Produksi rudal pencegat di barat berkisar antara 60 hingga 65 per bulan. Kamu bisa melihat masalahnya? Presiden Zelensky merangkum dengan baik dalam satu kalimat. Menghadapi tantangan saat ini, itu bukan apa-apa. Sementara itu di sisi lain perbatasan, waktu berjalan ke arah sebaliknya. Menurut intelijen militer Ukraina, Rusia memproduksi sekitar 700 rudal Iskander per tahun, ditambah puluhan rudal Kinzhal. Jika semuanya dijumlahkan, totalnya antara 800 hingga 1.000 rudal balistik per tahun.
Dan tahukah Anda berapa kapasitas seluruh Eropa untuk mencegat rudal-rudal tersebut? Sekitar 300 per tahun. Untuk setiap rudal yang berhasil dijatuhkan oleh Barat, Rusia memproduksi 3. Intelijen Ukraina memperkirakan bahwa Rusia dapat menembakkan hingga 100 rudal balistik per bulan ke Ukraina tanpa harus mengurangi stok mereka sendiri. Mereka mengganti apa yang mereka gunakan, sementara Barat tidak. Dan ada lagi faktor yang memperburuk, yaitu soal harga. Setiap peluncuran Patriot harganya hampir 4 juta dolar. Tapi masalah utamanya di sini sebenarnya bukan uang. Tidak ada jalur produksi yang mampu memenuhi kebutuhan. Zelensky masih mencoba dengan satu upaya terakhir. Dia secara resmi meminta kepada Amerika Serikat izin untuk memproduksi pencegat Patriot di dalam Ukraina sendiri. Dia mengirim surat ke Gedung Putih, dia juga mengirim ke Kongres. Dan sampai sekarang dia hanya menerima keheningan. Membeli tidak bisa. Membuat di bawah lisensi juga tidak diizinkan. Tersisa satu-satunya jalan yang paling sulit dari semuanya. Membuat dari nol. Dan disinilah perusahaan yang paling tidak terduga dalam cerita ini muncul. Dan jawaban untuk misteri misil merah muda. Firepoint lahir pada tahun 2023. Bukan milik negara. Tidak berasal dari industri Soviet lama. Dimulai dengan 18 karyawan. Dan sekarang memiliki lebih dari 2.200 orang. Dan dipimpin oleh seorang wanita, Irina Kerek, yang melarikan diri dari desa yang diduduki oleh Rusia pada hari-hari pertama invasi. Mobilnya katanya masih membawa bekas peluru Rusia. Dan warna merah mudanya? Nah, itu justru menjadi ciri khas perusahaan itu. Asalnya ada 2 versi, dan keduanya bagus. Media Amerika melaporkan bahwa rudal-rudal pertama keluar berwarna merah muda karena kesalahan di pabrik, dan tim memutuskan untuk menerima warna itu. Kerek sendiri menceritakan dengan cara yang berbeda. Itu adalah lelucon internal tentang perempuan yang memimpin sebuah industri yang didominasi oleh laki-laki. Dia berkata, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika seorang perempuan memimpin sebuah perusahaan pertahanan? Tidak ada yang mengerikan. Tapi mungkin saja misil-misilnya jadi berwarna merah muda. Entah itu kesalahan produksi atau hanya lelucon. Faktanya, misil merah muda paling terkenal dari perusahaan itu bahkan diberi nama burung, flamingo. Dan flamingo itu bukan hiasan. Pada bulan Februari tahun ini, rudal flamingo menghantam pabrik Votkinsk yang terletak 1.400 km di dalam wilayah Rusia. Dan Votkinsk bukanlah pabrik sembarangan. Di sanalah Rusia memproduksi rudal balistik mereka sendiri, termasuk Iskander. Artinya, perusahaan rudal merah muda itu sudah membuktikan dalam pertempuran nyata bahwa mereka tahu cara membuat rudal terbang jauh dan tepat sasaran. Dan ketika sebuah perusahaan yang baru berusia 3 tahun berhasil menghancurkan pabrik rudal di dalam Rusia, pemerintah-pemerintah di Eropa pun memperhatikannya. Begitu banyak perhatian sampai-sampai Denmark melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menangguhkan sementara lebih dari 20 undang-undang dan peraturan untuk mempercepat pembangunan pabrik Firepoint di tanah Denmark, tepat di samping pangkalan udara jet tempur F-35. Ini adalah pabrik senjata Ukraina pertama di dalam wilayah NATO. Sebuah negara Eropa yang menyingkirkan birokrasi mereka sendiri demi sebuah perusahaan Ukraina yang baru berusia 3 tahun. Sebuah perusahaan baru, ambisius, dan penuh kontroversi, seperti semua hal yang tumbuh terlalu cepat di tengah perang. Tapi perusahaan inilah yang menerima misi yang tidak mau diambil oleh siapapun. Dan apa yang mereka bangun menyimpan ironi yang tersembunyi dalam bentuknya sendiri. Pencegat itu bernama FP7,X. Memiliki panjang 7 meter 25 cm. Badan terbuat dari material komposit. Dan kecepatan hingga 2000 meter per detik. Lebih dari 5 kali kecepatan suara. Dan sekarang, ironi. Bentuk rudal ini tidak muncul begitu saja. Itu berasal dari geometri rudal Soviet. Desain yang sama masih digunakan hingga hari ini pada sistem S-300 dan S-400.
sistem-sistem pertahanan milik Rusia sendiri. Izinkan saya mengulangi, karena ini hampir seperti puisi. Rudal yang bisa melindungi Ukraina dari serangan Rusia memiliki DNA rudal Rusia. Ukraina mengambil warisan rekayasa Soviet yang sudah mereka kuasai dan sekarang membalikkan senjata itu melawan penciptanya. Tapi di dalamnya ceritanya berbeda. Dan cerita itu adalah cerita Eropa. Pada bulan April, Firepoint menandatangani perjanjian dengan DL Defense dari Jerman. Perusahaan yang sama yang membuat sistem terkenal Iris-T untuk menyediakan mata bagi rudal tersebut. Sensor yang mendeteksi target pada fase akhir penerbangan. Produsen rudal terbesar di Eropa, MBDA, sedang membantu dalam pengembangannya. Pusat komando berasal dari perusahaan Norwegia Kongsberg. Radar dari raksasa seperti Saab, Thales, dan Hensoldt. Sistem lengkapnya bahkan diberi nama Dewi Nordik. Freja. Kamu paham apa artinya ini? Ini bukan rudal Ukraina yang berdiri sendiri. Ini Eropa diam-diam menyiapkan rencana B untuk Patriot. Dan harganya menjelaskan kenapa mereka terburu-buru. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setiap rudal pencegat Patriot harganya sekitar $3.800.000. Rudal Ukraina $700.000, lebih dari 5 kali lebih murah. Dan lihatlah detail yang menarik ini. Tentara Amerika baru-baru ini membuka sebuah kompetisi yang meminta para pemasoknya sendiri untuk melakukan hal yang persis sama. Interceptor dengan harga di bawah $1 juta. Bahkan seorang jenderal Amerika dalam sebuah publikasi yang membahas konsep ini menggunakan gambar rudal Ukraina untuk mengilustrasikannya. Seperti yang bisa Anda lihat, muridnya kini justru menjadi acuan. Dan yang paling menarik, 3 uji coba sudah direkam. Penerbangan pertama dilakukan pada bulan Februari, yang kedua pada bulan Maret, dan yang di bulan Juni, dan ini mungkin yang paling penting karena itu adalah penerbangan pertama dengan pemanduan penuh dengan misil bermanuver di udara. Menurut Financial Times, misil tersebut mencapai ketinggian 25 km. Sebuah wilayah yang sebelumnya merupakan milik Patriot. Salah satu pendiri perusahaan mengkonfirmasi uji coba tersebut kepada surat kabar dan mengatakan bahwa produksi massal bisa dimulai pada bulan Agustus dengan 3 misil per hari. Tapi tentu saja jalan ke depan masih panjang. Intersepsi nyata pertama baru dijadwalkan pada akhir 2027. Sampai saat itu Freya masih merupakan sebuah taruhan. Tapi perhatikan satu hal, karena ini adalah ide terpenting dari video ini. Meskipun itu gagal, keputusan untuk membangunnya sudah mengungkapkan kebenarannya. Era di mana perlindungan Amerika adalah sesuatu yang pasti dalam kenyataan. Sesuatu yang diandalkan seperti mengandalkan terbitnya matahari. Era itu telah berakhir. Ukraina hanyalah negara pertama yang menerima kabar itu karena hanya mereka yang mengetahui hal-hal seperti ini di bawah bombardir. Banyak negara seperti Israel misalnya memiliki perisai mereka sendiri. Ukraina sedang membangun perisainya sendiri. Dan perisai itu berwarna merah muda. Perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi sekarang. Dini hari tanggal 30 Mei, Anda sedang melihat apa yang dilihat oleh operator drone Ukraina. Kamera thermal, hitam dan putih. Dan di bawah sana, para tentara Rusia sedang tidur 100 km dari garis depan. Jauh dari parit manapun. Jauh di dalam wilayah yang diduduki. Mereka merasa aman di sana. Tapi mereka tidak aman. Orang-orang ini berasal dari Brigade ke-64. Nama itu sendiri tidak berarti apa-apa. Tapi nama sebuah kota kecil dekat Kiev mengatakan segalanya. Bucha. Pada awal invasi pada tahun 2022, pasukan Rusia menduduki Bucha. Dan ketika mereka mundur, dunia melihat kengerian yang mereka tinggalkan. Warga sipil dieksekusi dengan tangan terikat, kuburan massal. Dan brigad yang dituduh bertanggung jawab atas kejahatan ini adalah brigad yang sama.
Putin alih-alih menghukum justru menganugerahi brigad itu atas kepahlawanan. 4 tahun kemudian, brigad inilah yang ditemukan sedang tidur oleh drone Ukraina. Dan mereka menyerang 21 kali dalam satu malam. Tanpa satupun tentara Ukraina menginjakkan kaki di tanah. Balas dendam telah dilakukan. Tapi itu adalah bagian yang paling tidak penting dari cerita ini. Karena ada satu pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh siapapun. Bagaimana Ukraina bisa menemukan orang-orang ini? Bagaimana drone bisa sampai di titik yang tepat, pada malam yang tepat, 100 km ke dalam? Dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini mengubah seluruh perang. Karena yang mereka gunakan bukanlah senjata. Itu adalah sesuatu yang tak terduga, yang sampai beberapa waktu lalu digunakan untuk memperbarui Google Maps. Serangan yang baru saja Anda lihat bukanlah keberuntungan semata. Itu bukan operasi atau aksi khusus yang direncanakan selama berbulan-bulan. Itu adalah rutinitas. Satu malam kerja lagi dari sebuah pasukan yang baru saja mengumumkan. Sebuah angka yang belum pernah diumumkan oleh tentara manapun dalam sejarah modern. Pada tanggal 4 Juni, Komandan Pasukan Drone Ukraina Robert Brovdi merilis laporan tahunan operasi mereka. Menurut perhitungan Ukraina, setiap misi dicatat satu persatu dalam sistem digital bernama Delta yang menyimpan video dan bukti dari setiap serangan. Pasukan ini sendiri telah menyingkirkan 100.082 tentara Rusia dari pertempuran dalam 358 hari. Agar Anda bisa memahami besarnya hal ini, ketika Putin menginvasi Ukraina pada tahun 2022, dia mengerahkan sekitar 190.000 orang untuk operasi tersebut. Dia pikir itu sudah cukup untuk mengambil alih seluruh negara dalam 3 hari. Padahal satu pasukan Ukraina saja dalam setahun berhasil menyingkirkan lebih dari setengah jumlah itu. Tapi ada detail dalam data ini yang bahkan lebih mengganggu daripada totalnya. Dari 100.000, 53.000 tewas, 46.000 terluka. Lebih banyak yang tewas daripada yang terluka. Mungkin terdengar seperti statistik. Bukan, dalam semua perang di abad ke-20, justru sebaliknya yang terjadi. Pada Perang Dunia Kedua, ada sekitar 3 orang terluka untuk setiap 1 orang yang tewas. Di Vietnam, lebih dari 3. Di Afghanistan, hampir 10 orang terluka untuk setiap 1 kematian. Di garis depan Rusia saat ini, perhitungannya terbalik. Dan penjelasan yang paling mungkin untuk hal ini sangat menakutkan. Pihak yang menyerang tidak menyebarkan pecahan peluru secara acak. Mereka memilih di mana akan menyerang. Memang benar bahwa angka-angka ini berasal dari kedua belah pihak dalam perang. Dan di saluran ini kami selalu mencantumkan sumbernya. Namun kecenderungannya telah dikonfirmasi secara independen. Media Zona, kelompok jurnalisme investigasi Rusia yang menghitung jumlah korban tewas dengan menggunakan obituari dan pemberitahuan pemakaman, mengonfirmasi berdasarkan nama. Lebih dari 156.000 tentara Rusia tewas sejak awal invasi. Dan menunjukkan tahun 2025 sebagai tahun paling berdarah sepanjang perang ini. Dengan 40% lebih banyak obituari yang diterbitkan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kemudian pertanyaannya menjadi tak terelakkan karena kekuatan yang bertanggung jawab atas 100.000 itu hanya mewakili 2% dari tentara Ukraina. Bagaimana mungkin 2% dari tentara menghasilkan sepertiga dari semua yang dihancurkan Ukraina dalam perang ini? Dan jawaban yang tampaknya jelas adalah drone. Ya, Ukraina punya drone banyak sekali. Tapi jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa. Karena Rusia juga punya. Kedua negara memproduksi jutaan drone setiap tahun. Saat ini, drone menyebabkan sekitar 80% korban dari kedua belah pihak. Rusia menanggapi hal ini dengan sangat serius. Sampai-sampai mereka membuat pusat khusus yang didedikasikan untuk perang drone, Rubicon, dengan misi untuk menyamai Ukraina dalam hal teknologi dan doktrin. Senjata yang sama di kedua sisi, dalam jumlah yang hampir sama. Dan meskipun begitu, hanya satu sisi mengubah. Senjata ini menjadi mesin yang menelan 100.000 korban ketika dua pasukan memiliki alat yang sama.
dan hasilnya berlawanan, penjelasannya bukan pada alatnya. Itu ada pada bagaimana alat itu digunakan, dan apa yang dilakukan Ukraina adalah hal yang akan kita bahas sekarang. Transformasi Ukraina terjadi dalam 3 tahap, dan setiap tahap semakin memperketat pengepungan. Tahap pertama adalah organisasi. Pada bulan Juni 2025, Ukraina mengumpulkan unit drone mereka yang sudah ada, tetapi sebelumnya beroperasi secara mandiri. Dan mereka menggabungkan semuanya dalam satu kelompok di bawah komando BROV. 12 unit menjadi satu mesin saja. Setiap misi mulai dicatat dan diverifikasi di Delta. Artinya, tidak ada lagi angka yang dibesar-besarkan begitu saja. Setiap target yang dihancurkan memiliki gambar yang diarsipkan. Dan tahu apa hasil ketika mesin ini mulai bekerja? 5.000 misi per hari. 1.650.000 misi tempur dalam setahun. Dan daftar perlengkapan militer yang hancur tampak seperti inventaris seluruh pasukan tentara. 817 tank, 1.379 kendaraan lapis baja, 4.890 sistem artileri. Perhatikan angka terakhir ini. Artileri adalah penjaga infanteri. Artileri yang membuka jalan bagi tentara untuk maju. Tanpa artileri, infanteri maju sendirian. Dan infanteri yang maju sendirian dalam perang ini akan mati. Tapi organisasi saja tidak menjelaskan apa yang kamu lihat di awal video ini. Drone yang terorganisir masih membutuhkan satu hal, mencapai target. Dan disitulah gerakan kedua terjadi, yang mengubah peta peperangan. Selama bertahun-tahun di Ukraina ada apa yang disebut militer sebagai kill zone, zona kematian. Sebuah jalur sekitar 15 hingga 20 km setelah garis depan, di mana apapun yang bergerak bisa dihancurkan oleh drone. Itu sangat brutal, tapi jalurnya sempit. Siapa yang menyeberang dengan cepat akan selamat. Sekarang generasi baru drone jarak menengah telah memperluas jalur itu hingga sekitar 100 km. 100 km. Di Luhansk yang diduduki sejak awal perang, Korps ketiga tentara Ukraina menyatakan bahwa yang menguasai langit sekarang adalah drone mereka. Dengan serangan yang mencapai lebih dari 200 km ke dalam wilayah musuh. Intelijen militer Ukraina mengumumkan kendali tembakan atas koridor yang menghubungkan Donetsk ke Crimea. Dan jalan raya R280, arteri utama pasokan Rusia ke selatan, telah berubah menjadi apa yang oleh media disebut sebagai jalan raya kematian. Ditutup untuk lalu lintas sipil sejak akhir Mei. Dampaknya terasa hingga jauh. Di Sevastopol, di Crimea, otoritas pendudukan membatasi bahan bakar hingga 20 liter per orang. Dan hanya dari kendaraan logistik, truk makanan, amunisi, dan bahan bakar yang dihancurkan dalam setahun mencapai 26.430 unit. Dan di sini kita sampai pada satu poin yang sedikit orang pahami tentang perang. Perang tidak dimenangkan di baku tembak, tapi dimenangkan di truk logistik. Garis depan tanpa pasokan akan ambruk. Serangan terhadap Brigade Bucha yang membuka video ini terjadi tepat di jalur itu, 100 km ke dalam, di mana Rusia mengira bisa beristirahat. Tapi sekarang perhatikan sebuah masalah. Untuk membunuh dari jarak 100 km, kamu harus bisa melihat sejauh 100 km dan dengan cepat, karena sesuatu bergerak. Drone yang berburu tanpa melihat hanya akan membuang-buang baterai. Ukraina membutuhkan mata, dan disinilah bagian yang saya janjikan di awal tadi masuk, bagian Google Maps. Dan agar kamu mengerti bagaimana cara kerjanya, biar saya ceritakan sebuah operasi nyata yang diungkap oleh Wall Street Journal. Orang-orang Rusia menyembunyikan gudang amunisi di dalam bekas silo gandum. Bagi setiap drone yang lewat di atasnya, itu hanya terlihat seperti silo biasa. Tapi di ponsel para tentara Ukraina, mereka menerima gambar satelit. Dan cukup membandingkan foto baru dengan foto lama dari tempat yang sama, semuanya langsung terlihat. Ada struktur-struktur yang sebelumnya tidak ada. Dan ada bekas ban truk militer yang masih baru. Dikonfirmasi, drone lepas landas. Dan yang sedang Anda lihat sekarang adalah gudang amunisi Rusia yang lenyap.
Gambar-gambar ini berasal dari satelit komersial swasta. Perusahaan utama adalah Ventor dari negara bagian Colorado yang beroperasi dengan mitra dari Amerika Serikat, Belanda, dan Ukraina sendiri. Dan inilah bagian yang muncul, terlihat seperti fiksi. Ini adalah satelit yang sama yang memperbarui Google Maps dan memantau penangkapan ikan ilegal. Jaringan ini memotret 7 juta kilometer persegi per hari dan melintasi titik yang sama hingga 15 kali sehari. Dulu, gambar seperti ini akan dikirim untuk dianalisis di markas besar di Kiev. Butuh waktu berjam-jam, kadang-kadang berhari-hari. Ketika informasi sampai ke garis depan, sasarannya sudah pergi. Sekarang, fotonya masuk ke ponsel tentara dalam 15 menit. Waktu antara menemukan dan menghancurkan target turun 90%. Menurut Wall Street Journal, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah yang diketahui bahwa citra satelit komersial langsung digunakan oleh tentara untuk memandu keputusan tempur secara real time. Pikirkan apa artinya ini dalam prakteknya. Setiap tim kecil Ukraina berubah menjadi dua hal sekaligus: mata di angkasa dan palu di udara. Drone itu hanyalah palunya. Yang menentukan di mana harus memukul adalah satelit. Dan sekarang kamu pasti bertanya-tanya, apakah ini komersial? Apakah ini dijual? Kenapa Rusia tidak membelinya juga? Rusia sudah mencoba segalanya, dan setiap pintu tertutup di hadapannya. Membeli citra satelit dari Barat tidak bisa karena sanksi. Tidak ada perusahaan Barat yang menjual ke Rusia. Bagaimana kalau mencoba improvisasi dengan Starlink? Orang Rusia menggunakan terminal yang diselundupkan untuk berkomunikasi dan memperluas jangkauan drone mereka sendiri. Sampai akhirnya pada Februari 2026, pemblokiran terminal-terminal itu menjadi sistematis. Menurut Institut Studi Perang, salah satu pusat analisis paling dihormati di Barat, hal itu langsung menghentikan kemampuan Rusia untuk melancarkan serangan jauh ke dalam wilayah lawan. Rusia memang bertaruh pada drone serat optik yang kebal terhadap pengacauan. Namun satu-satunya pabrik serat optik di negara itu, di kota Saransk, telah berhenti beroperasi sejak drone Ukraina menyerangnya pada Mei 2025. 4 juta kilometer serat per tahun terhenti. Rusia pun menjadi tergantung pada Tiongkok bahkan untuk kabelnya. Dan pukulan paling ironis datang dari Kremlin sendiri. Dengan mencekik telegram di dalam Rusia karena takut akan informasi yang tidak terkendali, Kremlin justru memutus komunikasi informal yang digunakan oleh unit-unit Rusia sendiri untuk berkoordinasi di garis depan. Kamu mengerti polanya? Dan keunggulan Ukraina bukanlah teknologi yang bisa dicuri atau disalin. Itu adalah sebuah ekosistem. Satelit swasta, perusahaan sekutu, program, data mengalir dalam hitungan menit. Dan ekosistem tidak bisa dibeli di tengah perang. Rubicon, pusat perang drone Rusia yang saya sebutkan tadi, sedang berusaha mengejar. Tapi mereka mengejar sesuatu yang bergerak lebih cepat dari mereka. Dan hasil dari semua ini sudah tergambar di peta. April 2026. Untuk pertama kalinya sejak Agustus 2024, Rusia mengalami kehilangan wilayah bersih. Mundur lebih banyak daripada maju. Kecepatan kemajuan Rusia turun drastis dari hampir 10 km persegi per hari tahun lalu menjadi kurang dari 3 km persegi per hari tahun ini. Institut itu sendiri dengan jujur mempertimbangkan bahwa sebagian penurunan di bulan April bisa jadi bersifat musiman. Lumpur musim semi menghambat setiap serangan. Namun, tren tersebut terus menurun dari bulan ke bulan sejak November. Dan bukan hanya para analis yang mengatakan hal ini. Anton Gerashenko, penasihat pemerintah Ukraina, merangkum situasinya seperti ini. Kemajuan Rusia praktis terhenti di sebagian besar garis depan. Hanya segelintir sektor yang masih mencatat kemajuan, dan korban Rusia terus bertambah. Didorong menurutnya, tepatnya oleh keunggulan teknologi yang baru saja Anda ketahui. Serangan besar musim semi yang dijanjikan Kremlin telah berhasil ditahan. Baik teman-teman, tidak ada perdamaian tanpa drone. Dan di sana ada banyak artileri dan musuh sedang mengalami hari yang berat.
Sementara itu, serangan jauh ke dalam wilayah lawan telah menjadi rutinitas. Corvette tidak menunjukkan adanya perubahan. Jika ada perubahan, silakan laporkan Sang Petersburg. Parade kemenangan di Moskow berlangsung tanpa satupun kendaraan lapis baja di jalanan. Kamu sudah pernah melihat adegan-adegan ini. Sekarang kamu tahu sistem yang ada di baliknya. Dan menurut lembaga yang sama, Putin kini bertindak dengan gambaran palsu tentang garis depannya sendiri, yang didukung oleh laporan-laporan yang dilebih-lebihkan yang diberikan oleh komando tingginya. Orang yang memimpin perang adalah orang yang paling tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Tapi angka terpenting dari semua perhitungan ini belum disebutkan. Dan itu adalah perhitungan yang sederhana. Menurut Brovdi, drone Ukraina sudah menewaskan antara 33.000 hingga 35.000 tentara Rusia per bulan. Dan tahukah Anda berapa banyak tentara yang bisa direkrut Kremlin setiap bulannya? Antara 33.000 hingga 35.000. Artinya, Rusia sekarang kehilangan tentara dengan kecepatan yang sama seperti mereka bisa menggantinya. Pikirkan apa artinya itu. Setiap orang baru yang masuk ke tentara Rusia hanya menggantikan yang sudah keluar. Tentara itu berhenti bertambah besar. Dan tentara yang tidak bertambah besar tidak bisa menopang ofensif, hanya berdarah di tempat. Jika angka-angka ini bertahan, dan itulah taruhan yang dinyatakan oleh komando Ukraina, perang ini sudah bukan lagi sekedar perebutan kehendak politik. Ini telah menjadi sebuah persamaan. Dan hari ini, perhitungannya kini merugikan Rusia. Itulah sebabnya balas dendam terhadap Brigad Bucha adalah bagian yang paling tidak penting dari cerita ini. Apa yang kamu lihat di kamera thermal itu bukanlah serangan. Itu adalah sistem yang sedang bekerja. Satelit menemukannya, datanya turun dalam hitungan menit. Drone menjalankan tugasnya. Ukraina tidak memenangkan perlombaan drone. Dia menyelesaikan sebuah persamaan. Dan yang menyelesaikannya bukanlah senjata, itu adalah kecepatan informasi. Dan hal itu berlaku jauh melampaui perang ini. Untuk pertama kalinya, terbukti di medan perang bahwa jumlah tidak mengalahkan informasi. Bahwa negara yang lebih kecil bisa menahan serangan dari kekuatan nuklir. Jika bisa melihat lebih cepat darinya, yang merupakan bukti terbesar bahwa dunia memahami pesannya. Komando Operasi Khusus Amerika Serikat sudah mulai mengintegrasikan jenis sistem yang sama untuk para tentaranya sendiri. Tentara terkuat di planet ini meniru Ukraina. Muridnya sekarang menjadi guru. Dan cerita ini baru saja dimulai. Pasukan Brovdi diperkirakan akan melipat gandakan jumlah korban itu pada tahun kedua, 200.000 korban. Orang Rusia, ya, mereka punya pekerjaan berat di depan. Persamaan ini akan diuji dalam beberapa bulan ke depan. Dan setiap O miliknya akan lewat di sini, di saluran ini. Dan jawab saya di kolom komentar. Menurutmu, apakah Rusia masih bisa membalikkan keadaan ini? Atau permainannya sudah benar-benar berbalik? Sekarang tarik mundur kameranya dan lihat gambaran besarnya. Pesawat pertanian kecil yang terbang sejauh 1.500 km karena terlalu lambat sampai radar tak memedulikannya. Balon seharga $8.000 yang mempermalukan sistem bernilai jutaan. Rudal berwarna merah muda yang dibuat oleh perusahaan berusia 3 tahun. Menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Dan kecerdasan satelit yang mengubah 2% pasukan menjadi 1/3 dari seluruh kerugian Rusia. Tidak satu pun dari hal-hal ini sendiri yang memenangkan perang. Tapi bersama-sama, semuanya menceritakan kisah yang sama. Kisah tentang negara yang berhenti meminta dan mulai membangun. 4 tahun yang lalu, Ukraina memohon senjata pinjaman dengan daftar aturan tentang di mana masing-masing bisa digunakan. Hari ini, Ukraina menguji lebih dari 50 senjata baru setiap tahun, memproduksi jutaan drone, mengekspor teknologi ke sekutu, dan melihat tentara terkuat di planet ini meniru doktrin yang Ukraina ciptakan di bawah bombardir. Murid telah menjadi guru. Dan itulah sebabnya pertanyaan di awal tadi sangat penting, jauh melampaui perang ini. Selama berabad-abad, dunia percaya bahwa perang dimenangkan oleh mereka yang memiliki anggaran terbesar.
tentara terbesar, teknologi termahal. Ukraina sedang membuktikan di medan perang nyata bahwa mungkin itu sudah berakhir, bahwa jumlah tidak mengalahkan kreativitas, bahwa uang tidak mengalahkan kreativitas, dan bahwa dalam perang berikutnya, keunggulan mungkin bukan milik mereka yang menghabiskan lebih banyak, tetapi milik mereka yang belajar lebih cepat. Jika perubahan ini mengubah cara kamu memandang perang ini, beri like yang sangat membantu channel ini dan jangan lupa subscribe. Karena cerita ini masih jauh dari selesai. Setiap senjata baru, setiap uji coba, setiap bab dari perubahan besar ini akan dibahas di sini. Dan aku ingin tahu pendapatmu. Di era baru ini, kamu menjagokan siapa? Pihak yang punya persenjataan terbesar atau pihak yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih kreatif? Tulis di bawah ya. Aku baca semua komentar. Terima kasih atas perhatianmu. Sampai jumpa di video berikutnya.